warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Nabila Khoir, NIM 20030966077 dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sastra non-imajinatif. Sastra non-imajinatif merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualan daripada daya hayalnya dan ditopang dengan penggunaan bahasa yang cenderung denotatif. Kalaupun muncul konotatif, kekonotatifan tersebut amat bergantung pada gaya penulisan yang dimiliki pengarang. Sastra non-imajinatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Isinya menekankan unsur faktual, menggunakan bahasa yang cenderung denotatif, memenuhi unsur-unsur estetika seni. Bentuk karya sastra yang termasuk sastra non-imajinatif diantaranya esai dan opini. Esai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Sedangkan pengertian esai menurut Sutomo adalah esai sebagai suatu karangan pendek berdasarkan cara pandang seseorang dalam menyikapi suatu masalah. Dengan pengertian lain, esai adalah karya tulis dalam bentuk opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan yang sedang banyak dibicarakan atau menarik perhatian penulis esai. Esai serupa dengan tajuk rencana di sebuah surat kabar, namun sedikit berbeda. Apabila tajuk rencana hanya dapat ditulis oleh kepala editor, esai bisa ditulis oleh siapa saja. Ciri-ciri esai. Pada umumnya, suatu karya bisa digolongkan ke dalam esai, yakni jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Karangan pendek. Esai adalah salah satu jenis prosa yang merupakan karya sastra dalam bentuk tulisan. Esai dibuat atau ditulis dalam jumlah kalimat yang pendek atau singkat. Oleh sebab itu, isinya berupa kajian yang singkat, padat, serta jelas. Mempunyai gaya bahasa yang khas. Esai ditulis oleh semua orang yang berpikir suatu permasalahan atau mengangkat permasalahan untuk diperbincangkan, sehingga esai mempunyai gaya bahasa yang khas sesuai dengan karakter penulisnya. Berikut ini beberapa macam atau jenis esai antara lain tajuk, deskriptif, cukiran watak, pribadi, reflektif, dan kritik. Contoh esai. Gus Dur pernah menulis esai pendek berjudul Pesantren dalam Sastra Indonesia yang diterbitkan dalam edisi Kompas 26 November 1973. Gus Dur mengalami kesulitan mengirimkan teks-teks sastra modern di Indonesia yang melaporkan kehidupan di pesantren. Karakter para pendeta dan santri jarang diperlakukan oleh penulis sebagai cerita yang rapi. Gus Dur hanya bisa memastikan bahwa penulis sekolah pesantren adalah Jamil Suherman. Gus Dur mengajukan nama tetapi tidak memberikan penjelasan atau apresiasi atas teks dan klaim Jamil Suherman. Dalam paragraf pertama, Gus Dur menulis, sebagai objek sastra dapat dikatakan bahwa pesantren belum mendapat perhatian penulis. Meskipun banyak dari mereka telah menikmati kehidupan pesantren, hanya Jamil Suherman yang pernah berkultivasi di bidang ini berturut-turut. Cerita pendek di tahun 50-an dan 60-an. Gus Dur tidak berniat memperlihatkan tulisan suci setelah beberapa dekade. Esai itu sepertinya ditinggal sendirian. Kalimat tersebut ditulis oleh Gus Dur jauh sebelum novel Perempuan Berkalung Sorban 2001 dan Geni Jora 2004, oleh Abidah Il-Haleki, novel Negeri Lima Menara 2009, karya Ahmad Fuadi juga tidak perlu dibahas oleh Gus Dur, karena Ahmad Fuadi memberi kesan pesantrenan pada halaman pertama novel. Novel ini terinspirasi oleh pengalaman penulis untuk menikmati pendidikan instruktif di Gontor Islamic Boarding School. Semua karakter utama terinspirasi oleh karakter asli, beberapa kombinasi dari beberapa karakter nyata. Novel ini laris di pasaran, siswa tergoda untuk membaca dan melaksanakan proses pembangunan identitas dengan aliran sastra pesantren. Waktu telah berubah, kalimat-kalimat lama Gus Majur dapat disangkal dengan menambahkan informasi atau mengirim ide lebih lanjut. Opini. Opini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat, pikiran, pendirian. Jadi opini adalah pendapat, ide, atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif dan ideologi, akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Dapat pula merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat langsung ditentukan.
Adapun ciri-ciri opini adalah sebagai berikut. Bersifat subjektif, kata-kata yang digunakan bersifat relatif, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain, kebenarannya tidak bisa dan tidak pasti dan masih diragukan, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung berbeda. Hal ini karena perbedaan pola pikir, pengetahuan, latar belakang, serta lingkungan. Contoh opini dikutip dari kompas.com. Debu, sinar matahari yang terik, dan asap kendaraan bermotor merupakan makanan sehari-hari kaum urban di kota besar seperti Jakarta. Tidak hanya mempengaruhi saluran pernafasan, lingkungan berpolusi juga berdampak pada kondisi kulit. Menurut penjelasan Dr. Edi Karta, spesialis kulit dan kelamin, paparan polusi termasuk dalam salah satu penyebab penuaan dini karena merupakan sumber radikal bebas. Dahulu hanya sinar matahari dan asap rokok saja yang dianggap sebabkan penuaan dini. Sekarang polusi juga, ujarnya. Paparan polusi akan menyebabkan tanda-tanda penuaan lebih cepat muncul di bagian dahi dan pipi. Terpapar polusi 5-10 menit bisa membuat partikel-partikel halus polutan masuk ke dalam kulit. Polutan dari kendaraan bermotor lebih kecil dari asap pabrik, ujarnya. Semuanya itu akan menyebabkan kulit lebih mudah bermasalah, kulit jadi meradang, iritasi, dan juga berjerawat, kata Dr. Edi. Efek lain dari polusi udara adalah kulit mengalami pigmentasi atau muncul flek hitam dan warna kulit tidak merata. Untuk melindungi kulit, Dr. Edi menyarankan agar minimal setiap hari kita menggunakan pelembab atau dan tabir surya. Ini akan membentuk lapisan jadi seperti kulit kedua, kata dokter dari Etmo Klinik Jakarta ini. Penggunaan produk perawatan kulit wajah juga seharusnya disesuaikan dengan kondisi kulit. Kulit kita dinamis, jadi kenali perubahan kulit dan pakai produk yang sesuai, ujarnya. Dari artikel tersebut dapat ditemukan beberapa contoh kalimat opini seperti pada paragraf pertama kalimat 1 dan 2. Jadi opini merupakan sebuah bentuk pendapat, pikiran, dan pendirian. Maka dari itu kalimat opini merupakan kalimat hasil pemikiran dan juga pendapat seseorang, baik itu secara individu maupun berkelompok yang sifatnya subjektif. Kalimat opini biasanya berisi pendapat penulis mengenai suatu isu serta masalah yang dibahas dalam artikel. Sekian dari saya.